Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar pada materi tema 4, subtema 3, yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Khususnya pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama, nanti kalian akan mempelajari materi tentang penyakit-penyakit pada organ peredaran darah. Kemudian yang kedua, kalian akan mempelajari tentang pantun. Kemudian yang ketiga, kalian akan belajar tentang gambar cerita. Oke, anak-anak semua sudah siap ya belajar bersama? Walaupun di rumah, tetap harus semangat belajar. Tidak boleh tidak semangat, jadi harus tetap semangat. Oke anak-anak, pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya akan disampaikan. Yang pertama, nanti kalian akan bisa menganalisis penyakit pada organ peredaran darah. Kemudian kalian juga akan bisa memahami ciri-ciri pantun, kemudian bisa mengidentifikasikan pantun, kemudian memahami amanat dari pantun, dan juga tentunya kalian juga akan bisa membuat pantun. Oke anak-anak, selanjutnya materi yang ketiga, kalian akan belajar tentang gambar cerita. Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar tentang gambar cerita. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari lagi tentang gambar cerita. Jenis-jenisnya sudah kalian pelajari. Kemudian ciri-cirinya juga sudah pernah kalian pelajari juga pada tema sebelumnya. Di tema ini nanti kalian akan fokus belajar mengenai cara membuat gambar cerita dan juga praktek membuatnya. Oke, asik bukan? Oke anak-anak. Nah, ini anak-anak. Gambar apakah ini? Ya, gambarnya seger ya. Ya, ini memang gambar yang seger-seger. Nah, karena di sini terdapat berbagai macam buah-buahan yang tentunya banyak manfaatnya. Oke, anak-anak. Dalam kesempatan ini, aku akan meminta kalian untuk berdiskusi tentang gambar ini bersama orang tua di rumah ataupun bersama keluarga di rumah. Mungkin di rumah ada kakak juga boleh, ada om atau ada kakek nenek juga boleh. Jadi kalian berdiskusi mengenai gambar ini. Topik diskusi yang pertama yaitu bagaimanakah menurut kalian pengaruh makanan ini terhadap kesehatan tubuh. Nanti dijelaskan ya. Kemudian topik yang kedua, adakah penyakit pada organ peredaran darah yang bisa dicegah dengan banyak mengkonsumsi buah-buahan. Coba nanti sebutkan penyakitnya. Oke? Nah, kalian silahkan nanti diskusi bersama orang tua. Kemudian nanti ketika ada kegiatan Zoom meeting, misalnya aku akan menanyakan hasil diskusi kalian, ya. Oke, anak-anak, pada subtema sebelumnya kita telah belajar mengenai beberapa penyakit pada organ peredaran darah. Kemudian pada subtema ini kita akan belajar bagaimana cara mencegahnya. Penyakit yang pertama yaitu anemia. Anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Ya, cara mencegahnya gimana? Yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Kemudian yang kedua yaitu leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker darah. Cara pencegahnya gimana? Yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat.
Ya, jadi pola hidup sehat itu kebiasaan hidup sehat. Contohnya seperti makan makanan yang bergizi, mengandung banyak serat, kemudian tidak merokok dan lain sebagainya. Kemudian demam berdarah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk namanya Aedes aegypti. Ini disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, lingkungan kotor, banyak air menggenang sehingga menjadi sarang nyamuk. Gitu. Cara pencegahnya gimana? Ya dengan membersihkan lingkungan, membasmi sarang nyamuk, seperti itu. Kemudian ada thalassemia, ada hemofili. Kedua penyakit ini, kalau thalassemia dan hemofili, karena ini adalah faktor genetik atau penyakit keturunan, jadi tidak bisa diobati, tetapi tetap bisa dicegah. Contohnya kalau hemofili itu kan darahnya sulit membeku, atau ketika terjadi perdarahan, darah sulit luka sulit menutup, darahnya sulit membeku. Maka cara mencegahnya, hindari perdarahan, hati-hati kalau naik sepeda, hati-hati kalau naik motor, hati-hati, jalan hati-hati, seperti itu ya. Oke, anak-anak, selanjutnya ini kebiasaan yang bisa diupayakan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Ya, ada 1, membiasakan makan makanan yang sehat, ada seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada gulanya atau glukosanya ya. Kemudian yang kedua, membiasakan berolahraga. Yuk, kalian yang di rumah sekarang sedang PDR, usahakan sebelum beraktivitas pagi olahraga dulu, jalan atau naik sepeda, kemudian baru mandi, misal bangun tidur jam 5 sholat subuh, kemudian olahraga terlebih dahulu, mandi, sarapan, mulai belajar. Kemudian jangan lupa istirahat cukup ya. Kemudian hindari yang namanya rokok, baik asapnya ataupun biasanya ya, tidak boleh. Ini ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan 1, olahraga, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini contoh penyakitnya: hipertensi, dan jantung koroner. Hipertensi itu tekanan darah tinggi, bisa terjadi karena pola makan, kemudian kurang olahraga, makanannya banyak mengandung garam gitu. Kemudian hipotensi itu tekanan darah rendah, ini biasanya makanannya kurang mengandung banyak zat besi. Kemudian kurang tidur, itu juga bisa menyebabkan hipotensi. Dan jantung koroner itu banyak dipengaruhi oleh timbunan lemak pada saluran darah atau pada kapiler-kapiler darah, yang menyebabkan jantung koroner, atau ada plak, ada lemaknya, penumpukan lemak. Biasanya disebabkan oleh makanan yang banyak mengandung kolesterol atau banyak mengandung lemak ya. Oke, anak-anak. Nah, kemudian kita juga akan belajar tentang pantun, mengidentifikasikan ciri-ciri dan jenis pantun. Ini ada pantun di sini. Kita baca bersama-sama. Kakak pergi ke dokter gigi bersama sahabat yang menjaga. Biasakan makanan bergizi, darah sehat, jantung terjaga. Untuk mengidentifikasikan pantun ini, maka kita harus menemukan ciri-cirinya dan jenisnya. Coba kita temukan bersama. Apa ciri-ciri pantun tersebut? Pantun ini cirinya pertama dari rimanya. Rimanya terdiri dari U, I, A. Rimanya terdiri dari I, A, I, A. Tapi pantun ini berima api-api. Kemudian ini tentang jenis pantun apa? Jenis pantun nasihat. Jadi cara mengidentifikasinya begitu. Pantun di atas memiliki ciri, yaitu pertama rimanya api-api dan berisi nasihat, maka disebut sebagai pantun nasihat ya. Kemudian
kita juga harus bisa membedakan antara pantun dan syair. Nih bedanya, kalau pantun terdiri dari 4 baris, syair juga 4 baris. Bersajak A, B, A, B. Kalau syair A. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata sama. Kemudian isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Jadi baris pertama kedua kalau pantun disebut sambiran. Kemudian kalau syair semua baris berisi isi. Lanjut lagi. Jenis-jenis pantun ada pantun anak-anak, pantun muda, pantun orang tua. Ini kalau berdasarkan siklus kehidupan. Kemudian jika berdasarkan isi maka ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Ini ada contoh pantun. Di sini kita baca lagi ya. Ada kucing dikejar ular, melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Pantun ini termasuk jenis pantun anak-anak. Kemudian dia juga termasuk jenis pantun nasihat. Oke. Gambar cerita. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar gambar cerita pada tema 1 dan tema 2. Pada tema keempat kita juga akan belajar lagi tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsinya untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Contohnya gambar cerita yang sudah pernah kalian pelajari, contohnya komik, ada karikatur, ada gambar realis ya. Ini contoh gambar cerita. Ada gambar seperti ini, Edo, tokohnya Edo dan juga kelinci. Di sini ada cerita Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Jadi gambar ini memperjelas cerita ini. Ya, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuatnya atau langkah membuatnya? Yang pertama menentukan tema, kemudian menggambar sketsa, baru mewarnai sketsa. Jadi penting sekali kalau sebelum menggambar cerita, anak-anak harus menentukan temanya dulu. Baru menggambar sketsanya, baru mewarnai dengan rapi dan menyesuaikan temanya. Misalnya temanya ceria, berarti warna-warnanya juga menggunakan warna-warna yang ceria gitu. Oke anak-anak, terima kasih. Sekian dari Miss Agung. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan, bisa melalui Google Classroom, menulis di bagian komentar pada Google Classroom, atau boleh ditanyakan ketika kita pada kegiatan daring, yaitu pada kegiatan Zoom meeting. Nanti bisa ditanyakan hal-hal yang mungkin kalian belum jelas dari apa yang bisa aku sampaikan. Terima kasih anak-anak, selalu jaga kesehatan. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.